Pemirsa, mega korupsi KTP yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun rupiah diduga melibatkan beberapa nama. Lalu apa saja fakta yang bisa digali dari kasus mega proyek IKTP ini? Rekan saya Pram Senjaya akan mengulasnya untuk Anda. Triliun rupiah diduga melibatkan beberapa nama. Lalu apa saja fakta yang bisa digali dari kasus mega proyek IKTP ini? Kita lihat bersama-sama. Dan pemirsa, di slide pertama akan kami tampilkan di mana anggaran proyek pengadaan IKTP sebesar 5,9 triliun rupiah. KPK menyatakan kerugian negara akibat kasus korupsi pengadaan IKTP ini mencapai 2,3 triliun rupiah atau sekitar 38,98% dari total anggaran yang diajukan. Sejumlah oknum ini diduga menikmati uang panas ini baik dari pihak legislatif, eksekutif, maupun pihak swasta. Nah, sementara itu beberapa waktu yang lalu KPK menyatakan bahwa sejumlah oknum dengan inisiatifnya sendiri telah mengembalikan sejumlah dana yang diduga hasil korupsi proyek IKTP sebesar 250 miliar rupiah atau hanya sekitar 10,86% dari dana yang dikorupsi. Dan uang ini didapatkan dari 5 korporasi dari 1 konsorsium dan sekitar 14 orang oknum yang identitasnya masih dirahasiakan oleh pihak KPK. Dan kita berpindah ke slide selanjutnya, pemirsa. Dan pemirsa, kemudian KPK sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek IKTP yang telah bergulir sejak tahun 2014. Tersangka pertama adalah Sugiharto, yang merupakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Sugiharto ini ditetapkan sebagai tersangka pada bulan April 2014. Sugiharto kemudian ditahan oleh KPK pada tanggal 19 Oktober 2016 lalu. Dan pemirsa, kita lihat tersangka yang kedua adalah Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Irman ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 September 2016. Dan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, KPK kemudian menahan Irman pada tanggal 21 Desember 2016 lalu. Dan keduanya dijerat dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara serta denda mencapai 1 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya sekitar 285 orang saksi telah diperiksa oleh KPK terkait kasus proyek pengadaan IKTP ini. Yang pertama, Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, pertama kali diperiksa dan memberikan informasi mengenai adanya masalah dalam proyek IKTP ini. Dan selain Irman dan Sugiharto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah saksi pun telah diperiksa oleh KPK. Di antaranya adalah Gamawan Fauzi yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri periode 2009 dan 2014. Kemudian setelah itu ada Setia Novanto yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Novanto ini diduga memiliki peran sebagai pihak yang menerima dan memberikan uang kepada sejumlah oknum anggota dewan untuk memuluskan proyek IKTP ini. Namun kemudian Novanto secara tegas membantah hal tersebut dan mendukung pengungkapan kasus ini. Sejumlah anggota Komisi 2 DPR yang juga telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK diantaranya adalah Ade Komarudin, dan ada juga Ganjar Pranowo dan Agun Gunanjar. Hairuman Harahap yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR, tempat di mana proyek pengadaan IKTP ini dibahas juga turut diperiksa. Dan kemudian pemirsa, dari 2,3 triliun rupiah dana proyek IKTP yang dikorupsi oleh sejumlah oknum, 250 miliar rupiah telah dikembalikan kepada negara melalui KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa jumlah dari 250 miliar rupiah tersebut berasal dari 5 korporasi dan 1 konsorsium dengan angka mencapai 220 miliar rupiah. Serta 14 orang oknum sejumlah 30 miliar rupiah. Dan identitas orang-orang dan korporasi ini sendiri masih dirahasiakan oleh pihak KPK. Dan meskipun demikian, KPK menyatakan bahwa meskipun telah mengembalikan uang, bukan berarti oknum-oknum ini akan lolos dari jerat hukum karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian tidak menghapus unsur pidana kalau dikembalikan hanya mengurangi hukuman saja.
Dan kita ke slide selanjutnya pemirsa. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik sudah bergulir kemarin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang perdana ini, pihak jaksa penuntut umum membacakan berkas dakwaan pada dua tersangka, yaitu Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Sugiarto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri.